Dari istrinya tentu akan dilihat bagaimana rahimnya, bagaimana saluran telurnya, dan bagaimana kondisi telurnya. Nah, faktor istri terkadang memerlukan pengobatan, tidak pengobatan sederhana, tetapi memerlukan program pengobatan bayi tabung. Pertama, yang membuat istri memerlukan program bayi tabung adalah jika saluran telurnya tidak sempurna atau saluran telurnya tersumbat. Saluran telur ini diperlukan sebagai saluran penghubung antara sel sperma dan sel telur agar sel sperma dapat mencapai sel telur. Jika terdapat kerusakan dari saluran telur atau yang disebut dengan saluran tuba, maka tentu pasangan suami istri ini tidak bisa hamil. Untuk menolongnya tentu telurnya harus dikeluarkan dari istri dan spermanya juga dikeluarkan dan dipertemukan di laboratorium. Inilah yang disebut dengan program bayi tabung. Jadi pertama sumbatan saluran telur. Yang kedua adalah jika terdapat gangguan pada telurnya itu sendiri dari si istri. Yang paling sering adalah penyakit yang disebut dengan endometriosis. Endometriosis dalam bentuk kista, namanya kista endometriosis, yaitu jika terdapat kantung berisi cairan coklat kental di indung telur kanan atau indung telur kiri atau keduanya. Si kista endometriosis ini dapat mengganggu proses pematangan telur sehingga istri tidak bisa dibuahi. Atau kista endometriosis ini bisa menyumbat saluran telur. Atau kista endometriosis ini bisa membunuh sperma dikala spermanya memasuki rahim istri atau memasuki saluran telur dari istri. Sehingga untuk menolongnya adalah dikeluarkan sel telurnya dan dibuahi di laboratorium. Faktor yang ketiga dari istri adalah jika sel telurnya sulit untuk matang, yaitu disebut dengan sindrom ovarium polikistik. Banyak telur terlihat di indung telur, tetapi telur-telur ini sulit matang karena kantung telurnya yang disebut dengan folikel itu sangat sulit berkembang. Untuk membantunya, seringkali diberikan obat-obat penyubur sederhana. Ada saja yang bisa hamil, mungkin sekitar 60%, 70% bisa hamil. Atau merubah gaya hidup dengan mengurangi asupan makanan yang berkalori tinggi, kemudian cukup exercise, cukup makan serat, cukup terpapar sinar matahari, juga bisa menolong pasien-pasien yang menderita sindrom ovarium polikistik. Namun ada juga sekitar 2-5% yang tidak bisa berhasil. Untuk itu diperlukan program bayi tabung. Diberikan obat-obat suntikan untuk mengembangkan, menumbuhkan sel telur ini. Setelah matang dengan jumlah yang cukup banyak, dikeluarkan, kemudian dipertemukan di laboratorium. Ya, jadi jika pasangan suami istri menikah selama 1 atau 2 tahun dan tidak berhasil hamil, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan infertilitas dasar kepada kedua pasangan ini. Jadi melihat bagaimana jumlah spermanya, bagaimana kemampuan renang spermanya, bagaimana bentuk spermanya normal atau tidak. Itu pertama. Dari istrinya tentu akan dilihat bagaimana rahimnya, bagaimana saluran telurnya, dan bagaimana kondisi telurnya. Nah, ada kurang lebih 1-2% pasangan suami istri ini ternyata semua normal. Spermanya normal, jumlahnya cukup banyak, kemampuan renangnya juga baik, bentuknya juga normal.
dari istri juga seperti itu, rahimnya baik, saluran telurnya tidak ada yang tersumbat, jumlah telurnya bagus, namun tidak bisa hamil-hamil juga. Ini yang disebut dengan kondisi infertilitas idiopatik. Cara yang pertama adalah dengan dilakukan program inseminasi, yaitu dipilih spermanya dan dimasukkan ke dalam rahim istri pada masa istri yang sangat subur. Itu bisa menolong. Atau dilakukan tindakan laparoskopi atau diteropong ke dalam rongga perut untuk melihat apakah ada kelainan endometriosis yang sangat minimal atau derajatnya sangat ringan. Itu bisa saja menghambat. Atau diteropong ke dalam rahim, mungkin ada tumbuhan jaringan di dalam rahim yang disebut dengan polip endometrium kecil yang tidak terlihat. Itu bisa menolong. Namun kalau ini semua dilakukan belum berhasil juga, maka pilihannya adalah program bayi tabung. Bisa saja sperma itu memiliki kelainan enzim sehingga tidak mampu menembus sel telur. Ini tidak bisa terlihat. Untuk itu perlu dibantu dengan program ICSI namanya, intracytoplasmic sperm injection, yaitu dengan cara menyuntikkan satu sperma ke dalam telur untuk membantu agar sperma dapat membuahi. Jadi kalau pasangan suami istri ini diperiksa dengan pemeriksaan infertilitas dasar semuanya normal dan telah menjalankan pengobatan standar infertilitas idiopatik ternyata belum hamil juga, maka langkah berikutnya adalah untuk menolongnya dengan program bayi tabung. Jadi pada saat program seleksi dilihat bagaimana telurnya. Apakah istri masih memungkinkan memproduksi sel telur yang matang?